Wow. Oh, ini berani nggak di Fasdu? Kamu ke toilet dulu. Mau ke toilet sekarang? Iya. Baik. Aduh, cek-cekan nih. Naik di Fasdu. Pendaki meterannya motor. Ternyata pahlawan bertopeng takut ya di Fasdu ya? Pertama kali ya Bang Mani ya Fasdu ya? Pertama kali. Bang Mani kenapa yang dipilih talinya ungu Bang Mani? Katanya kalau ungu ini token. Kalau pink. Bang Mani tarik nafas. Tahan. Bismillah. Wih Bang Mani, wah. Darahnya pahlawan bertopeng. Aduh. Oh, udahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku fillah, ada pengobatan yang subhanallah, sebenarnya pengobatan ini sudah lama, tapi di Indonesia baru aja rame diperbincangkan, termasuk jadi bahan pembicaraan orang-orang di bidang kesehatan, yaitu pengobatan yang dikenal di negeri kita namanya totok darah. Kalau bahasa modernnya namanya flebotomi, dan bahasa Arab klasiknya namanya Fasdu. Dan pengobatan ini ternyata sudah ada sejak zamannya Fir'aun, sudah ada ya, menggunakan pisau atau pedang di zaman lalu ya, dan sangat bermanfaat sekali. Dan ternyata pengobatan Arab klasik tidak ketinggalan, walaupun di zamannya Fir'aun ya, ada balsam ya, dan pengobatan-pengobatan yang lainnya, termasuk mereka sudah menggunakan celak mata. Istri-istri Fir'aun sudah menggunakan celak mata batu ithmit, yang kemudian Nabi menyampaikan khairu ikhalikum atau khairu iktihalikum bil ithmit fa innahu yajru al basar wa yumbitu asy'ar. Hadis sahih ya, hadis yang sahih. Dan sebaik-baik Anda menggunakan celak mata bahannya batu ithmit, yang mana dia ini bisa menjernihkan mata dan menumbuhkan rambut. Coba ajib. Adapun Fasdu, walaupun bukan masuk dalam daftar Tibbun Nabawi, tapi sangat manfaat. Bukan berarti ini bukan Tibbun Nabawi, tapi nggak boleh digunakan. Enggak, tetap bisa digunakan. Karena apa? Ilmu pengobatan itu luas. Ya, kalau ada datang dari Nabi, ya silahkan, nggak apa-apa dari Nabi. Ya, kalau nggak ada dari Nabi, bukan berarti nggak boleh. Selama itu halal, nggak ada efek samping atau bahaya fatal, silahkan. Dan tentunya yang praktek tentunya mereka harus terlatih dan ahli. Kenapa? Khawatir terjadi penularan, ya. Khawatir terjadi juga dirinya sendiri juga terkena. Khawatir juga menularkan orang lain, satu orang ke orang lain. Makanya pihak pemerintah memberikan warning di sini. Kenapa? Untuk kebaikan umat, ya. Sekali lagi sebenarnya ini baik. Semoga satu saat jadi terapi yang terrekomendasi. Dan mungkin banyak yang tanya, apa bedanya donor darah dengan Fasdu, kemudian bekam? Bedanya, kalau donor darah itu orang-orang yang sehat. Ya. Contohnya, kalau donor darah, orang tensi di atas 140 nggak boleh. Orang gula darah tinggi nggak boleh. Kolesterol tinggi nggak boleh. Asam urat tinggi nggak boleh. HB terlalu tinggi nggak boleh. Selepas divaksin nggak boleh. HIV, hepatitis B nggak boleh. Adapun Fasdu memang sengaja dibuang. Ya. Sengaja dibuang dan nggak dimanfaatkan. Dan persamaannya donor dan Fasdu sama-sama keluar dari vena. Cuma yang sering digunakan ketika donor satu pembuluh darah. Ya, adapun pada Fasdu titiknya sangat banyak dan unik, bahkan 33 titik. Ya, bahkan bisa lebih dari itu bebas, tergantung titik mana yang dibutuhkan. Ya. Dan adapun pada bekam termasuk dalam jadwal Tibbun Nabawi karena ada dalilnya. Ya. Dan pada bekam ini yang dikeluarkan beda konsep. Darah yang dikeluarkan, cara yang digunakan juga beda, nggak seperti Fasdu sama donor. Ya. Darah yang dikeluarkan adalah bisa melalui sayatan atau tusukan jarum.
Dan yang terbaik adalah dengan sayatan sesuai dengan lafaz hadis, ya apa? Syartatul mihjam. Namanya syartah itu menyayat. Dan yang dikeluarkan adalah sasarannya adalah pembuluh darah kapiler atau pembuluh darah tepi, ya. Sehingga yang keluar hanya darah-darah kotor. Dan darah yang bersih nggak keluar sesuai dengan hasil lab yang sudah mereka teliti. Tetapi adapun donor dan fasdu, semua darah kotor bersih leukosit juga keluar. Ya, semoga bermanfaat, semoga Allah jaga kesehatan kita. Subhanallah, ajib, beberapa penyakit ternyata ada yang sampai bisa disembuhkan total dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui perantara satu terapi ini. Kenapa? Karena darah kita ternyata nutrisi bagi kita. Ketika Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang disahihkan Syekh Albani rahimahullah, riwayat Imam Tirmidzi, fa innallaha yut'imhum wa yusqihim. Ketika ada orang sakit, ya, disebutkan Nabi SAW bagaimana cara Allah memberi makan dan minum, ya, ketika ada orang yang sakit, bukan dengan mengirim malaikat untuk ngasih makan, bukan dengan ngirim tetangganya untuk ngasih makan, tapi apa? Allah jadikan, kata para ulama, darah dialah yang Allah jadikan nutrisi dari Allah untuk dia. Darah membawa leukosit. Ketika dia nggak nafsu makan, darah semakin encer. Ya, ketika darah encer, mudah disebarkan ke seluruh tubuh dan membawa oksigen, nutrisi-nutrisi, leukosit dan lain sebagainya. Saat itulah, ya, darah sebagai obat. Ya, darah kita sebenarnya sebagai obat untuk kita. Semoga bermanfaat. Ya, semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Dan semoga Allah istiqomahkan kita melalui kesehatan kita ini. Dan Allah wafatkan kita dalam badan husnul khatimah. Ya Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.